Rematik itu merupakan kumpulan gejala pada sendi-sendi seseorang yang terjadi bisa akibat peradangan ataupun juga karena infeksi gitu. Nah, di sini pada rematik itu sebetulnya kita harus perbaiki ya istilah rematik ini. Nah, kalau di istilah kedokteran, rematik itu ada penyakit rematik terkait dengan jantung, ada penyakit rematik terkait karena autoimun, ada juga penyakit rematik yang terjadi karena usia ya. Nah, di sini pada yang sering terjadi itu rematik karena usia, yang sering dikatakan rematik. Nah, sebetulnya hal tersebut adalah yang harus diperbaiki bahasanya begitu. Lebih baik kita menyebutkan dengan radang sendi atau artritis ya. Nah, di situ dia dapat memberikan gejala berupa nyeri pada sendi-sendinya, bisa nyeri terasa bangun tidur ketika sedang istirahat ataupun sedang beraktivitas gitu. Memang penyebab rematik itu banyak. Namun, rematik yang umum terjadi misalkan karena usia, penyebabnya adalah pertama, memang karena usianya, sendi-sendinya sudah mulai mengalami pengapuran. Lalu yang kedua, bisa juga disebabkan oleh aktivitas sehari-hari yang tidak tepat atau tidak ergonomis. Misalkan seseorang atau ibu-ibu nih, dia biasa melakukan kegiatan mencuci ya. Mencuci dengan posisi menjongkok, lalu dia akan terlipat kakinya. Nah, di situ juga akan memicu terjadinya rematik atau radang pada sendi itu lebih sering gitu, atau lebih cepat terjadi sebelum usia pada umumnya. Nah, juga bisa disebabkan oleh faktor makanan. Seseorang yang tidak terpenuhi gizinya, kalsiumnya, nah di situ juga akan memicu terjadinya rematik lebih cepat. Bahkan seseorang yang sering mengkonsumsi teh, nah di situ juga dia akan mudah terjadi, itu merupakan salah satu pemicu dari terjadinya rematik ini. Karena konsumsi teh terlalu banyak atau terlalu sering, misalkan setiap hari begitu ya, walaupun hanya satu gelas, di situ akan menghambat penyerapan dari kalsium, sehingga nanti pada jangka panjang hidupnya kalsiumnya itu tidak tercukupi. Nah, maka yang terjadi adalah akan cepat terjadi kejadian rematik tersebut atau nyeri pada sendi-sendinya. Nah, selain itu juga aktivitas olahraga yang tidak rutin, yang tidak dilakukan sejak dini atau sejak usia muda, nah itu juga menjadi pemicu lebih cepat terjadinya pengapuran atau rematik ini. Juga karena rokok, paling tinggi rokok ini menjadi penyebab seseorang terkena rematik begitu. Itu mitos ya. Jadi mandi malam nggak masalah, asal memang pada kondisi tubuh baik, boleh mandi dengan air dingin. Namun kalau kondisi tubuh habis lelah dari bekerja, nah sebaiknya disarankan untuk menggunakan air hangat begitu. Ya, memang makanan yang harus dihindari untuk kesehatan tulang adalah makanan-makanan dengan pengawet ataupun dengan pewarna pemanis terlalu tinggi. Begitu juga dengan teh atau kopi yang mengandung kafein, karena di situ dapat menghambat penyerapan dari kalsium, sehingga itu sebaiknya dihindari, konsumsinya tidak terlalu banyak dan jangan rutin tiap hari. Teh tawar, teh manis itu mulai dibatasi. Tergantung jenis rematiknya. Ada rematik yang karena autoimun. Karena autoimun yaitu memang dari tubuhnya seperti itu, sehingga kemungkinan yang paling sering adalah seseorang tersebut akan membutuhkan obat terus. Nah, ada lagi rematik yang terjadi berkaitan juga dengan infeksi di jantungnya. Nah, maka selama si kuman itu tersebut masih ada, konsumsi obat harus terus
Bila memang kumannya sudah hilang, insya Allah rematiknya pun hilang. Namun pada kejadian seperti ini biasanya membutuhkan terapi atau harus rutin minum obat bahkan sampai 27 tahun. Nah, itu yang cukup berat pada seseorang dengan penyakit rematik yang berkaitan dengan infeksi pada jantung. Nah, untuk rematik yang berkaitan dengan usia, itu untuk sembuh memang agak sulit ya. Karena memang usia kan sudah tidak bisa diubah lagi, memang sudah usianya seperti itu. Nah, tapi dia bisa kita kontrol atau kita minimalisir terjadi kekambuhan dari nyeri sendinya tersebut. Bisa dengan obat, bisa dengan menurunkan berat badannya, bisa juga dengan kita kuatkan lagi otot-otot kakinya, yaitu dengan berolahraga ringan. Biasanya olahraga yang dianjurkan adalah di air, itu boleh berjalan di air, bukan berarti berenang ya. Di air itu adalah dia memang sebaiknya airnya setinggi dada, tujuannya untuk mengurangi beban pada lutut, tapi kita bisa kuatkan otot di lutut tersebut. Jadi bisa berjalan bolak-balik di air. Jadi untuk nenek-nenek, kakek-kakek itu nggak masalah main di air gitu, untuk jalan kaki di air. Karena banyak yang beralasan, dok saya nggak bisa berenang, itu nggak masalah.